Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel ini, dan mudah-mudahan kabar kalian semuanya sehat-sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita, berbagi pengalaman mengenai channel ini, dimana pada beberapa waktu yang lalu mendapatkan email penonaktifan monetisasi. Mungkin di antara kalian juga ada yang senasib dengan channel ini. Ada satu kekhawatiran ketika channel dinonaktifkan monetisasinya, yaitu apakah pendapatan kita akan cair atau tidak. Nah, itu yang menjadi pertanyaan, apalagi pendapatan pada YouTube Studio belum waktunya masuk ke akun AdSense. Sebelum kita menjawab apakah pendapatan kita cair, masuk atau tidak ke Google AdSense, jadi YouTube tidak mungkin melakukan penonaktifan monetisasi tanpa sebab. Channel ini mendapat email pemberitahuan penonaktifan monetisasi pada tanggal 30 September 2021 yang isinya bahwa tim YouTube telah melakukan peninjauan memeriksa video yang diupload di channel ini dengan teliti, dan tim YouTube mendapati sebagian besar tidak mematuhi kebijakan program partner YouTube. Mulai hari ini, channel Anda tidak memenuhi syarat untuk dimonetisasi, dan Anda tidak dapat mengakses alat dan fitur monetisasi. Buka halaman monetisasi untuk membaca lebih lanjut kebijakan tertentu yang ditandai oleh pakar kami. Kita langsung membuka halaman monetisasi. Di sini dijelaskan pelanggaran channel ini adalah konten yang digunakan ulang. Channel menggunakan konten orang tanpa membuat perubahan yang menambah nilai yang signifikan. Jadi memang benar ada beberapa konten re-upload pada channel ini dengan sedikit perubahan, tapi mungkin menurut YouTube kontennya masih sama dengan yang aslinya. Jadi oleh YouTube dianggap tidak ada perbedaan pada video tersebut. Dan ada beberapa konten slide gambar dengan sedikit teks tanpa menambahkan narasi. Kemudian YouTube memberikan gambaran konten manakah yang boleh dan tidak boleh dimonetisasi. Contoh yang boleh dimonetisasi, revisi yang ditambahi bumbu humor dan analisis pada konten yang bukan karya asli Anda. Kemudian klip dari konten orang lain sebagai bagian dari ulasan kritis. Adegan suatu film yang dialog atau voice overnya telah Anda ubah. Pemutaran ulang turnamen olahraga yang berisi penjelasan Anda seputar tindakan kompetitor demi meraih kemenangan atau yang mengakibatkan kekalahan. Video reaksi berisi komentar Anda terhadap video aslinya. Terus yang terakhir yang boleh dimonetisasi yaitu rekaman karya kreator orang lain yang sudah Anda edit dengan menambahkan jalan cerita atau komentar. Kemudian contoh hal yang tidak boleh dimonetisasi, video singkat yang Anda kompilasi dari situs media sosial lain, koleksi lagu dari beragam artis meskipun Anda telah mendapatkan izin dari mereka, klip yang menampilkan berbagai momen dari acara favorit Anda yang diedit menjadi satu dengan sedikit atau tanpa narasi, konten yang diupload berkali-kali oleh kreator lain, promosi konten orang lain meskipun Anda telah mendapatkan izin dari mereka. Nah, itulah beberapa konten yang boleh dimonetisasi dan tidak boleh dimonetisasi. Jadi sebenarnya YouTube tidak sepenuhnya melarang re-upload konten orang lain, asalkan konten tersebut sudah dimodifikasi secara kreatif sehingga menjadi unik, berbeda dengan yang aslinya, dan memberikan nilai bagi penontonnya. Kemudian di situ juga kita bisa banding atau ajukan ulang monetisasi. Untuk melakukan banding, kalian harus membuat video banding yang isinya menjelaskan cara kalian membuat konten, mulai dari mengambil gambar atau rekam video sampai mengedit video. Kalian dikasih waktu 14 hari untuk banding, dan opsi ini bisa kalian gunakan jika belum menghapus video apapun pada channelnya. Jadi kalau ada video yang dihapus, maka banding tidak diperkenankan. Dan yang kedua adalah mengajukan ulang monetisasi. Sebelum mengajukan ulang, buat perubahan pada channel kalian dengan cara menghapus atau mengedit video dan memperbaharui detail video yang melanggar. Untuk saya sendiri memilih opsi yang kedua, yaitu mengajukan permohonan ulang, karena percuma saja jika banding, karena sudah jelas video di channel ini melanggar kebijakan monetisasi YouTube, yaitu konten yang digunakan ulang, dan ada beberapa video juga yang sudah dihapus. Kemudian kembali ke pembahasan awal, apakah pendapatan yang sudah berada di YouTube Studio masuk ke Google AdSense atau ditangguhkan.
Kalau kita cermati dari isi email dan penjelasan di halaman monetisasi, kita bisa menyimpulkan bahwa di situ YouTube hanya menerangkan atau menginformasikan bahwa channel kita tidak lagi memenuhi syarat monetisasi. Dan di bagian monetisasi, menjelaskan pelanggaran yang ditandai, cara banding, dan cara mengajukan ulang monetisasi. Di situ tidak ada satupun mengenai penangguhan pendapatan. Jadi pendapatan pada channel yang monetisasinya dinonaktifkan tetap masuk ke Google AdSense karena pendapatan itu didapat sebelum channel dinonaktifkan monetisasinya. Jadi jangan khawatir buat kalian yang senasib karena didismonetisasi, pendapatan yang ada di YouTube Studio pasti pindah ke pembayaran AdSense. Biasanya tanggal 7 sampai tanggal 12 setiap bulannya baru masuk ke beranda AdSense. Kalau sudah masuk ke beranda AdSense sudah dipastikan akan cair. Pelajaran buat kita semuanya, buatlah konten seoriginal mungkin untuk menghindari dismonetisasi. Kalaupun harus re-upload, buatlah perubahan pada video tersebut sehingga berbeda dengan yang aslinya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.